Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah yasha' yudhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna, sesungguhnya sesungguhnya perkara tu'aduna yang dijanjikan kalian. Innama sesungguhnya perkara tu'aduna yang dijanjikan kalian minas saati dari hari kiamat. Minas saati dari hari kiamat. Wal adabi dan siksa. Wal adabi dan siksa. Itulah atin, benar-benar datang. Itulah atin, benar-benar datang, la mahalata secara pasti. La mahalata secara pasti. Wala antum, wama antum, dan tidak ada adapun kalian itu bimu'jizina, yang bisa melewatkan. Itu mu'jizina yang bisa melewatkan, faitina artinya yang terlewat, yang melewatkan ya, adabana pada siksa. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Hari kiamat dan juga siksa adalah sesuatu yang pasti, yang kita semua nggak mungkin terlewatkan. Qul, mengucapkanlah engkau wahai Muhammad lahum terhadap kufar. Kufar atau ahli Makkah ya, dekat ini kembalinya nih. Ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, beramallah kalian, i'malu, beramallah kalian, ala makanatikum, atas tingkah kalian. Ala makanatikum, atas tingkah kalian. Halatikum artinya keadaan kalian. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku itu amilun, orang yang melakukan, ala halati, atas keadaanku. Fasaufa ta'lamuna, maka akan mengetahui kalian, man, pada orang, mausulatu maf'ulil ilmi, adapun man mausulatun, adapun man itu isim mausul. Maf'ulul ilmi pun menjadi maf'ulnya lafadz ilm. Ilm itu fasaufa ta'lamun. Man, pada orang, takunu yang ada, itulah bagi man. Apa akibatud dari apa akibatud dari akibat yang terpuji di akhirat. Apa akibatud dari, akibat yang terpuji di akhirat, maksudnya balasan yang baik di akhirat. Ketika disampaikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang akan terlewat dari catatan Allah, yang akan terlewat dari balasan Allah.
Kemudian Rasulullah diutus untuk menyampaikan, ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Jadi perintahnya terhadap Rasulullah supaya disampaikan kepada seluruh umat manusia, i'malu ala makanatikum, beramallah atas keadaanmu. Di mana perintah ini menjadi satu penegasan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita hidup, ya harusnya bergerak. Yang namanya amal, amal soleh, amal perbuatan itu nggak bisa dengan kita diem menunggu, nggak bisa. Jadi memang ya harus beramal, harus berbuat. Yang ada balasannya itu perbuatan. Kalau orang diem aja ya nggak ada balasan apa-apa. Bisa jadi wis aku posoan tak turu wae, kan tidur sudah juga ibadah namanya. Engko wayahe, apalagi kalau misalkan sudah berkeluarga kok tidur aja, nanti waktunya mau kasih reward ke anak lebaran bingung, mau ngasih mau ngasih ke orang tua bingung. Itu kalau diem aja ya begitu, nggak ada balasan apa-apa. Orang kalau diem aja nggak ada balasan apa-apa. Kalau pengen dapat balasan apa-apa ya harus berbuat. Kalau misalkan salah gimana? Manusia kan nggak mungkin bener terus ya. Manusia itu nggak mungkin bener terus. Kalau berbuat pasti kita juga ada melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti terus melakukan kesalahan kan. Jadi bisa bersalah bukan berarti terus bersalah. Bisa bisa bersalah, sering melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan. Bagaimanapun yang terbalaskan adalah perbuatan. Kalau nggak berbuat apa-apa ya nggak ada balasannya. Entah balasan itu berupa sesuatu yang baik, misalkan perbuatan kita baik dan benar, maka ya balasannya akan sesuai. Ada juga baik yang salah, ojo kapok. Nah, kalau kita kapok dengan kebaikan ya berarti sudah putus asa sama rahmat Allah. Sudah putus asa dengan rahmat Allah. Maka di sini perintahnya adalah ya qaumi i'malu ala makanatikum. Berbuatlah atas keadaanmu. Beramal itu apa ya? Berbuat, bergerak, fisiknya bergerak. Fasaufa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Maka kalian akan mengetahui, fasaufa ta'lamuna, maka akan mengetahui kalian man pada orang takunu lahu aqibatud dar. Nah, di antara kalian siapa ini yang akan mendapatkan akibatud dar? Akibatud dar itu adalah balasan yang terpuji. Balasan yang terpuji lah. Kalau kita diem aja enggak ada balasan apa-apa. Maka menurut sebagian ulama, bahkan dulu sering dikatakan sama Abi ya, kita diem aja nggak ngapa-ngapain, bengong lihat ini berhasil, mencibir lah, wong iku berhasil tapi utangnya apa? Terus lihat orang lain gagal juga gitu, mbok meneng ae koyo aku gini. Jadi orang yang seperti ini, yang hanya dengan dia menilai kanan kiri, disebutkan oleh para ulama ya di dalam Tambul Ghafilin itu disebutkan orang yang seperti ini masuk dalam karakter yang seperti ini masuk dalam kategori dosa besar, minal kabair. Karena apa? Nggak kerasa setiap hari dia hasut. Dengan orang yang gagal hasut, apa mana ambek wong berhasil. Jadi kalau kita nggak pengen sibuk dengan pikiran kita terhadap orang lain, ya kita harus sibuk dengan diri kita sendiri. Kita penuhi pergerakan kita penuhi hati dan jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif, kalau bisa juga sampai produktif. Kalau positif itu kan perbuatan yang tidak menghasilkan. Ini yang sering saya ulang. Positif itu perbuatan baik yang tidak menghasilkan. Kembalinya ke apa? Kewajiban dan kebutuhan. Misalkan makan, mandi, sholat, itu semuanya positif. Nah, kalau produktif itu yang bisa mendatangkan penghasilan, bekerja. Nah, itu produktif namanya. Membuat apa, kemudian bisa dijual. Kita
bisa punya skill apa kita tawarkan ke orang lain sehingga kita mendapatkan balasan ya, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang. Nah, itu namanya produktif. Berikutnya ail akibatu artinya akibat al mahmudatu yang terpuji fidaril akhirati di akhirat, di tempat tinggal akhirat. Anahnu, apakah itu adapun man itu kami, am antum atau kalian. Innahu sesungguhnya sya'an itulah yuflihu tidak ada keberuntungan. Yas'adu artinya keberuntungan atau tidak akan beruntung gitu ya. Itulah yuflihu tidak akan beruntung. Yas'adu artinya beruntung. Siapa al-zalimuna, orang-orang yang zalim. Al-kafiruna artinya orang-orang yang kafir. Orang-orang zalim pada saat hari kiamat nanti la yuflihu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kalau di dalam Al-Quran itu seringkali menyebut al-kafir menggunakan kata al-zalimun ya, karena pada akhirnya ya kalau zaman Rasulullah ya jelas orang-orang yang kafir itu jelas mereka menampakkan tidak suka dengan Rasulullah ya. Mereka menampakkan munafik ya. Jadi kemunafikan itu terlihatlah pada zaman Rasulullah. Kenapa Al-Quran itu seringkali menyebutkan orang-orang yang kufur terhadap Allah itu dengan sebutan zalim? Itu ya ada, kita lihat dari sisi makna kata zalimun itu sendiri ya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu selain pada tempatnya. Itu zalim. Nah terus kalau di dalam konteks seperti ini ya, innahu la yuflihul zalimun. Apakah di sini hanya orang-orang yang tidak menyembah Allah saja? Dalam artian orang-orang kafir seperti yang disebutkan di dalam tafsirnya al-kafiruna. Kalau pada saat zaman Rasulullah iya. Tapi ternyata di zaman semakin akhir kita melihat ego manusia itu semakin mengerikan. Ya kan? Ego manusia semakin mengerikan. Orang zalim enggak cukup zalim dengan satu orang. Mereka ajak-ajak dan yang didolimi dalam jumlah yang lebih besar. Jadi zalim itu selain tidak menyembah kepada Allah, juga melakukan tindakan kriminal. Zalim yang tersematkan kepada manusia ya, itu juga melakukan kriminal. Misalkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Di sini dikatakan innahu la yuflihul zalimun. Tidak akan mendapatkan keberuntungan orang-orang yang zalim. Waja'alu dan menjadikan siapa kufar ay kufaru Makkah artinya kufarnya kota Makkah lillahi terhadap Allah mimma dari perkara daro'a yang menjadikan siapa Allah kholaqo artinya menciptakan siapa Allah minal harfi dari sawah az-zar'i artinya hasil pertanian wal an'ami dan hewan ternak. Waja'alu lillahi ma dzara'a minal harsi wal an'am nasiban pada bagian. Yusarrifuna yang menyelewengkan siapa kufar atau yusarrifuna bukan jangan pakai makna itu dulu. Ila bifani wal masakin. Yusarrifuna yang menggunakan, menyuguhkan gitu. Siapa kufar pada nasiban ila bifani untuk tamu-tamu wal masakini dan orang-orang miskin
wali syurakaihim dan untuk sekutu-sekutunya kufar, untuk teman-temannya kufar. Nasiban pada bagian, yusarrifuna yang menyuguhkan siapa kufar pada nasib, ila sadatiha untuk pelayan-pelayan berhala, atau untuk pelayan-pelayannya syuraka. Syuraka yang dimaksud di sini adalah berhala. Orang-orang kafir mereka menggunakan hasil pertanian dan hewan ternak. Ya, kalau untuk tamu, untuk orang-orang miskin oke lah ya. Tapi juga wali syuraka ini mereka pakai itu untuk sesembahan kepada berhala. Nggak cukup itu, ya. Pelayan-pelayannya juga dikasih. Faqalu maka berkata siapa? Faqalu maka berkata siapa kufar Makkah, hadza, adapun ini nasiban itu lillahi untuk Allah, bizamihim dengan klaim bizam itu klaim apa sih ya, itulah ya, bizamihim dengan klaimnya kufar Makkah, bifathin dengan fathah wa dhammi dan dhammah, bifathi dengan fathah wa dhammi dan dhammah. Wahada adapun ini nasib itu li syurakaina untuk berhala kami. Itu li syurakaina untuk berhala kami. Fakanu maka ada siapa kufar itu ida sakoto ketika gugur fi nasibillahi di dalam bagian Allah, apa syai'un sesuatu, min nasibiha dari bagiannya syuraka, iltakotu maka mengambil siapa kufar hu pada syekh, au fi nasibiha atau di dalam bagiannya syuraka, apa syai'un sesuatu, min nasibihi dari bagian Allah. Taraku maka meninggalkan siapa kufar hu pada syai'. Waqalu dan berkata siapa kufar, innallaha sesungguhnya Allah itu ghaniyun tidak butuh. Jadi kalau maknanya ghani itu yang dimaksud dengan kaya itu arti kata daripada ghaniyun itu kan tidak butuh. Itu ghaniyun tidak butuh, an hadza dari ini nasib atau syekh yang paling dekat. An hadza dari ini syekh. Kama sebagaimana perkara qala yang berkata siapa Allah Ta'ala. Jadi hasil bumi dan hasil ternak ya, ketika ada panen raya seperti itu ya, mereka akan minta bagian. Saya minta bagian untuk berhala dan pelayannya. Bayangno pelayani berhala ya wis pokoknya sing ngresiki iku nggih. Nanti kalau ternyata misalkan bagian orang-orang beriman itu banyak nggih, bagian orang-orang beriman itu banyak. Pas pembagian mereka bilang, ini bagian yang untuk Allah, untuk Tuhanmu, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang bagian saya untuk berhala-berhala saya. Nah, kalau nanti misalkan hasilnya lebih banyak yang orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan, wis gak popo wis, kan Tuhanmu iku soge sih. Tetap minta bagian. Padahal itu akan disuguhkan ke berhalanya. Padahal sing mangan ya sing ngurusi, sing ngelap-ngelap patung itu sing mangan. Tapi ya itu sudah menjadi klaim mereka. Memang pada akhirnya orang kalau terjebak pada kekufuran susah, ya, susah
Kayak orang-orang Israel itu mereka nggak bisa menghentikan pembunuhan karena di anak-anak kecil bahkan sudah dicuci otaknya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa itu sesuatu yang perlu diperjuangkan karena menurut mereka yang manusia itu hanya Yahudi Zionis, sementara orang-orang Palestina itu bukan manusia. Nah, maka boleh dibunuh, boleh dibantai, boleh dibersihkan karena mereka adalah manusia yang mengancam. Nah, ini keyakinan seperti ini loh. Kira-kira setane zaman biyen niku sik urip sampai saiki. Ya merasuki wong-wong Israel wis naudzubillah. Fama kana li syurakaihim, fama maka adapun perkara karena yang ada apa ma itu li syurakaihim untuk berhala-berhalanya kufar itu fala yasilu maka tidak datang apa ma ilallahi pada Allah. Aili jihadihi artinya terhadap zatnya Allah. Wama dan adapun perkara karena yang ada apa ma itu lillahi bagi Allah, fahuwa maka adapun ma itu yasilu sampai apa ma li syurakaihim terhadap berhala-berhalanya kufar. Sa'a itu sangat buruk, bisa artinya sangat buruk. Apanya ma perkaranya, yahkumuna yang membuat hukum siapa? Kufar. Apa yang dipersembahkan untuk berhala mereka tidak akan mungkin sampai kepada Allah. Wa maka nalillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Sementara apa yang dipersembahkan oleh Allah akhirnya mereka ambil juga. Kemudian kata Allah sa'amayat umum. Buruk sekali hukum yang mereka buat. Hukmuhum adapun hukumnya kufar hada yaitu hukum wa kadzalika hada yaitu hukum ini. Wa kadzalika dan menghiasi dan sebagaimana menghiasi kama zuyina sebagaimana dihiasi lahum dipoles ya lahum bagi kufar apama perkara zukiro yang disebutkan apama zayyana memoles menghiasi likathirin bagi banyak orang minal musyrikina dari orang-orang musyrik qatla auladihim pada membunuh anak-anaknya musyrikin bil wa'di dengan mengubur hidup-hidup. Siapa syuraka uhum? Orang-orang atau teman-temannya atau kelompoknya musyrikin teman-teman. Zuyyina likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka uhum. Jadi dipoles seakan-akan boleh membunuh anak-anak, dikubur hidup-hidup. Ini keyakinannya sudah dipoles oleh setan. Anak kecil dijadikan korban ego manusia itu mengerikan. Ego manusia itu semenakutkan itu. Minal jinni yaitu dari jin. Birrofi dengan dibaca rofa. Fa'ila zayyana yaitu menjadi fa'ilnya lafaz zayyana. Wafi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain, dalam bacaan yang lain bibinaihi dengan mabninya lafaz zayyana lil maf'uli terhadap mabni maf'ul. Wa raf'a wa raf'a qatlin dan rafa'nya lafaz qatl. Gitu loh. Minal musyrikin qatla auladihim. Wa nasbil auladi dan nasabnya lafaz aulad bihi dengan qatl. Wa jarri syurakaihim dan jarnya lafaz syurakaihim bi idhofatihi dengan idhofahnya qatl. Wa fihi dan itu di dalam syurakaihim al-faslu adapun pemisah bainal mudhofi di antara mudhof wal mudhofi ilaihi dan mudhof ilaih bil maf'uli dengan maf'ul. Wala yadurru dan tidak berbahaya apa al-faslu.
Wa idhofatul qatli, adapun idhofahnya lafadz qatl ila syurokai, terhadap lafadz syuroka, itu li amrihim, karena perintahnya syuroka bihi, dengan qatl. Mereka punya keyakinan bahwa sesembahan mereka itu akan senang ketika mereka melakukan penguburan hidup-hidup terhadap anak-anak. Auladihim syuraka'uhum liyurduhum wal yalbisu alaihim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setengah-tengah saja. Al-Fatihah.